Bab 757, Jangan takut, teruskan. Ketika Kina pulang ke rumah bersama suami dan putranya, dia melihat Albert juga ada di sana. "Albert, kenapa kamu di sini?" tanya Kina sedikit terkejut. Pulang ke rumah ayah dan ibu juga tidak memberitahunya. Dia kan bisa datang kapanpun. Apa harus tanya padamu dulu kalau mau datang, tanya ibu Kina kesal kepada putrinya. "Bu, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku kalau tahu Albert pulang untuk makan malam, kita bisa pulang bersama." Setelah itu, Kina segera menggoda Dea yang baru saja bangun. Dea sangat menyukai bibi yang wangi dan lembut ini. Karena itu mereka berdua bermain bersama. Ezra duduk di sofa lain dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, iri tanyanya tuan muda ketiga. "Tidak ada gunanya iri, Dea anakku," ujar Vito dengan bangga, mengingat keponakannya yang baru berumur 1 tahun lebih. Saat itu, kakak keduanya belum melupakan kakak ipar Kina. Keponakannya selama 24 jam tidak pernah menghilang dari pandangan kakak keduanya. Vito ingin menggendong keponakannya, tetapi kakak keduanya malah mengatakan, "Jika ingin menggendong anak, sana pergi cari orang untuk melahirkan." Saat itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah Albert yang tiba-tiba pergi dan merasa kalimat ini sangat menyakitkan hati. Karena itu, Vito mengingat dendam ini. "Percaya tidak, aku bisa menendangmu keluar dari sini," ujar Ezra memberinya tatapan dingin dan serius. Kesombongan Vito tiba-tiba hilang dan berhenti berbicara. Vito merasa bahunya ditepuk dan menoleh, ternyata istrinya. Jika bukan karena terlalu banyak orang, dia pasti akan mengadu, "Suamimu ditindas." "Jangan takut, terus lanjutkan. Kalau kakak keduamu berani menindas suamiku, aku berani menindas istri kakak keduamu," bisik Albert tidak bisa menahan tawa di telinganya. Vito menekan keinginan untuk memeluk Albert dalam dekapan tetap istrinya yang terbaik. "Lupakan saja, suamimu sangat baik dan tidak akan dendam dengannya," ujar Vito melambaikan tangannya dengan sikap toleran. Albert mencibir dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, Ibu Kina melihat jam dan hendak memasak makan malam. Tetapi ditarik oleh Kina dan mengatakan dirinya dan Albert yang memasak makan malam, kemudian menyuruhnya ibunya duduk dan menunggu makan malam. Bagaimanapun makan malam ini berjumlah 10 orang dan ibunya sudah berumur. Jika benar memasak sendiri, pasti akan melelahkan hingga tidak ada nafsu makan. Melihat keteguhan putrinya, Ibu Kina hanya bisa duduk di ruang tamu bermain dengan cucunya yang imut. Ezra sangat pendiam dan Kevin juga tidak terlalu suka berbicara. Vito hanya bisa mengobrol dengan ayah Kina dan terkadang dua pria lainnya menyela 1 atau 2 kalimat. Suasananya sedikit aneh. Setelah makan malam, mereka tinggal sebentar. Kina dan Albert pulang bersama suami dan anak mereka. Ibu Kina berdiri di depan pintu mengantar mereka sampai pintu lift tertutup, barulah berbalik dan kembali ke rumah. "Dulu aku pikir Tuhan tidak adil. Sekarang aku baru menyadari diriku adalah pemenang yang sebenarnya. Melahirkan seorang putri dan kemudian Kina membawakan aku seorang putri lagi. Kedua putriku menikah dengan orang paling kaya di negara R. Sekarang, Kina membawa putraku kembali kepadaku. Kevin, kami tidak hanya baik, tetapi juga menjadi luar biasa. Terkadang aku merasa ini seperti imajinasiku saja. Ini bukan imajinasimu. Kamu yang melahirkan Kina yang sukses ini," ujar ayah Kina setuju. Sebenarnya dia merasa yang sukses itu adalah Kina. Dia adalah bintang keberuntungan mereka. Jika bukan karena Kina, mungkin seumur hidup mereka tidak akan bisa mengenali Kevin. "Kalau begitu aku harus lebih baik lagi kepada putriku," ujar Ibu Kina tersenyum. Di bawah begitu Kina masuk ke mobil, dia tidak tahan untuk bersin. "Ada apa kedinginan?" tanya Ezra dengan gugup sambil meraih tangannya yang hangat. "Bukan, tiba-tiba hidungku terasa gatal. Aku pikir seseorang mengatakan hal buruk tentangku di belakang," ujar Kina menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Benar baik-baik saja, tanya Ezra dengan gelisah. Benar tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu kalau sakit. Ayo, pulang. Sikap Ezra yang terlalu berhati-hati membuat Kina sedikit tidak berdaya. Ezra memeriksa dahinya lagi untuk memastikan Kina tidak sakit sebelum menyalakan mobil dan pergi. Kakak beradik ini kembali ke rumah keluarga Okto pada saat yang bersamaan. Hari ini Albert pergi ke rumah sakit bersama Kevin untuk memeriksa kondisi tubuh dan perawatan selanjutnya. Albert tidak pernah berpikir untuk menyembunyikannya dari Kina. Setelah kembali ke rumah keluarga Okto, dia memanggil Kina ke ruang kerja dan menceritakan ini kepadanya. Setelah Ezra selesai mandi, dia menunggu beberapa saat baru melihat Kina kembali ke kamar. Apa yang Albert katakan padamu, tanya Ezra melihat matanya sedikit merah sambil mengernyitkan alis. Ketika Kina mengingat Albert selamat dari kritis saat melahirkan Dea dan melukai tubuhnya. Kina merasa sedih dan ketakutan, untungnya Albert berhasil selamat. Jika tidak, Kina tidak bisa membayangkan pemandangan kejam itu. Memikirkan hal ini, Kina menggelengkan kepalanya dan memeluk pria di depannya dengan erat. Kina, katakan padaku, ujar Ezra dengan lembut sambil menyingkirkan rambut dari pipi ke belakang telinganya. Albert mengalami pendarahan ketika melahirkan di negara asing dan melukai tubuhnya. Dokter mengatakan dia sulit untuk memiliki anak lagi. Tetapi Albert sangat menyukai anak-anak dan ingin melahirkan lagi. Jadi dia meminta Kevin untuk memeriksanya hari ini dan Kevin dapat menyembuhkannya. Aku hanya merasa sedih membayangkan Albert berada dalam kritis ketika melahirkan Dea 2. Setelah mendengar kata-katanya, Ezra mengerutkan bibirnya dan termenung. Jangan pikirkan yang tidak baik, pikirkan yang positif. Bukankah Albert sudah pulang bersama Dea, ujar Ezra. Kina berpikir sejenak dan berkata, baik dia ataupun Albert kembali dengan selamat. Semuanya baik-baik saja. Dunia tidak akan terkikis oleh kegelapan. Pergi mandilah atau perlu kubantu, ujar Ezra tersenyum sambil menepuk pantatnya dengan telapak tangan besar. Tidak perlu, kamu bantu Clayton saja. Aku bisa mandi sendiri, ujar Kina segera melompat dari pelukannya dan bergegas ke kamar mandi. Sedangkan Ezra duduk di sofa di sebelahnya, memejamkan mata sambil merenungkan apa yang baru saja dikatakan Kina bahwa nyawa Albert dalam kritis ketika melahirkan Dea. Kala itu Kina melahirkan Clayton dengan lancar. Jadi, apa yang dia dan Kina rencanakan sekarang adalah memiliki anak perempuan setelah Kina sembuh. Tetapi Ezra lupa mempertimbangkan resiko melahirkan seorang bayi. Ini adalah kelalaiannya. Bab 758. Satu hari mencintai satu orang, keesokan harinya. Ketika kembali ke kota Gungnir, Albert menyadari seseorang berubah aneh sejak meninggalkan rumah keluarga Okto. Tetapi dia tidak tahu apa yang aneh. Vito, apa yang kakak keduamu katakan padamu, tanya Albert setelah berpikir sejenak. Di keluarga Okto, orang yang memberikan pengaruh besar pada Vito adalah kakak keduanya. Pembicaraan antar pria. Kalian para wanita jangan tanya jawab, dia dengan tegas seakan tidak ingin wanita itu bertanya lagi. Aku hanya bosan makanya mencari topik pembicaraan. Kata-katamu ini seakan-akan seperti aku mau tahu banget. Aku juga tidak mau tahu tuh, dengus Albert. Vito ingin tertawa melihat sikapnya. Tidak ada apa-apa, hanya beberapa kelemahanku jatuh ke tangan kakak kedua. Jelas dia memuaskan rasa ingin tahu Albert. Albert sama sekali tidak percaya dengan ucapannya dan tidak bertanya lagi. Siapa yang tidak punya rahasia? Albert secara khusus bertanya kepada Kevin apakah dia sengaja menambahkan beberapa obat pahit ke dalam. Pengobatan tradisional pada dasarnya memang sulit diminum. Jika ditambahkan dengan beberapa obat pahit, mungkin Albert bisa gila. Lagi pula, dalam hal ini Kevin memiliki catatan yang buruk. Seperti kala itu, ketika Kina berteriak getir dengan resep yang dia resepkan untuk mengobati cedera tenggorokan. Kevin terdiam dan dalam hatinya berkata apakah kesalahannya begitu serius setiap kali dia meresepkan obat untuk Nana. Ekspresinya seolah dia akan meracuninya. Tiba di kota Gungnir, setelah berbicara dengan Thomas,
Albert meluangkan waktu setengah hari untuk menjenguk Matthew. Sikapnya terhadap Matthew sedikit lebih dingin dan asing. Itu membuat Matthew merasa kesal. Ekspresi Matthew sangat muram dan ia mulai emosi. Hingga akhirnya, mengusir Albert keluar dari kamar dan mengatakan kepada Albert untuk tidak datang menjenguknya lagi. Akibatnya, setelah Albert pergi, dia menyesalinya, tetapi tidak bisa menurunkan ego untuk meminta Albert terus menjenguknya. Karena alasan ini, Albert kesal sepanjang hari. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Selalu ada proses dan proses ini tentu saja tidak akan terlalu nyaman. Jadi di minggu kedua, Albert tidak pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Matthew. Matthew menunggu sampai Jumat malam dan tidak kunjung melihat kemunculan Albert. Hingga akhirnya dia tahu Albert tidak akan datang. Emosi dan suasana hatinya menjadi sangat buruk hingga melampiaskan emosi ketika melihat siapapun, bahkan kepada kakak laki-lakinya juga. Sampai Matthew keluar rumah sakit dan dirawat di rumah. Albert tidak pernah menjenguknya lagi, karena terkadang ia harus menjadi kejam. Matthew diam-diam memarahi Albert yang tidak punya hati dan kejam, bahkan diam-diam mengumpat dia akan mati ketika dirinya sembuh dan kembali syuting. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata tahun baru segera tiba. Sebagai bos besar yang berinvestasi dalam drama ini, Vito memberi seluruh kru cuti tahunan sebanyak 7 hari. Ruang tunggu bandara. Sebelum menaiki pesawat pulang ke kota Leicester, kamu pernah mengatakan padaku akan pulang ke rumah keluarga Okto untuk merayakan tahun baru. Ujar Vito kepada dia yang duduk di sampingnya. Vito tahu sekalipun Albert tidak setuju untuk pulang ke rumah keluarga Okto. Dia juga tidak akan sendirian. Dia akan pergi ke rumah orang tua Kina untuk makan bersama. Namun sekarang, tidak peduli apa yang dipikirkan Albert tetap harus pulang ke rumah keluarga Okto bersama dirinya. Mereka adalah keluarga dan tahun baru melambangkan reuni, sudah seharusnya bersama. Akan aku pertimbangkan, jawab Albert sengaja arogan tetapi sudut bibirnya menyeringai yang mengkhianati isi pikirannya. Kalau begitu pikirkanlah di pesawat, Vito ikut bekerja sama dengannya. Kemudian berhenti dan berkata, ketika turun dari pesawat harus pulang ke rumah keluarga Okto bersamaku. Albert tersenyum mendengar kata-katanya yang mendominasi. Tidak peduli apa hasil pertimbangannya, pada akhirnya tetap harus pulang ke rumah keluarga Okto bersamanya. Jadi apalagi yang perlu dia pertimbangkan, dia tidak tahu apa konsep dari tahun baru. Dia hanya tahu bahwa ini adalah sebuah festival. Di Amerika Serikat, dia hanya merayakan Natal bersama mamanya. Dia melihat bandara didekor meriah dan tidak seperti Natal. Dia dengan bersemangat bertanya kepada dedinya apakah akan merayakan Natal dan apakah sudah menyiapkan hadiah untuknya. Ini membuat Vito tertawa cukup lama hingga akhirnya menjelaskan kepada dia apa itu tahun baru dan apa yang dilakukan selama tahun baru. Ketika Dea mengetahui dirinya akan mengenakan pakaian yang cantik dan mendapatkan angpau, dia menjadi semakin menantikannya. Sesampai di bandara kota Leicester, sopir keluarga Okto yang datang untuk menjemput mereka sudah menunggu di sana. Jangan melihat Vito baru mengatakan kepada Albert akan pulang ke rumah keluarga Okto di bandara kota Leicester. Sebenarnya, Vito sudah memberitahu keluarganya bahwa dia akan membawa Albert pulang untuk merayakan tahun baru. Rumah keluarga Okto didekor sangat meriah yang sangat bernuansa tahun baru. Dan yang paling bahagia adalah Dea. Sejak pertama kali bertemu keluarganya di rumah keluarga Okto, Albert akan secara sukarela atau diculik pulang ke rumah Okto oleh seorang pria. Terkadang seseorang akan menyeretnya pergi ke rumahnya selama 1,5 malam. Rumah Albert adalah dunia kecil milik mereka berdua. Ketika Albert pulang ke rumah keluarga Okto, dia secara alami merasa seperti pulang ke rumahnya sendiri. Begitu masuk, kakek buyut, apakah kamu sudah menyiapkan angpau untuk Dea? Tanya Dea dengan manja sambil berlari ke arah kakek Okto. Albert tertegun sejenak. Dulu aku dan Dea di Amerika tidak merayakan tahun baru.
Tetapi aku memberinya angpau pada hari pertama tahun baru. Dalam perjalanan pulang, Vito memberitahu Dea apa itu tahun baru dan dia sangat bersemangat sepanjang jalan. Jelas Albert tidak berdaya. Dulu, di Amerika tidak ada orang negara R di sekitar dan tidak ada suasana tahun baru. Ditambah dia juga harus bekerja. Paling pada malam tahun baru dan hari pertama tahun baru, Albert akan mengambil cuti 2 hari. Hanya itu saja. Tentu saja ada. Kakek buyut sudah menyiapkan angpau besar untuk Dea. Angpau yang lebih besar dari kakak Clayton, jawab kakek Okto dengan sedih ketika mendengarnya dan tersenyum ramah. Kakek buyut, Dea paling mencintaimu, teriak Dea kegirangan meraih tangan kakek Okto dan mencium punggung tangannya. Dea kemarin mengatakan paling mencintai Dedi. Kenapa sekarang paling mencintai kakek buyut, tanya Vito tidak tahan untuk menggoda putrinya. Ayah, kemarin Dea sangat mencintai Dedi. Hari ini sangat mencintai kakek buyut. Satu hari mencintai satu orang, jawab Dea dengan wajar. Semua orang yang hadir, satu hari mencintai satu orang, berani mencintai, mewarisi sifat Dedinya. Yang lebih tua tidak benar, ternyata anaknya juga sama saja, ujar Albert melototi seseorang. Sebenarnya Albert bukanlah tipe orang yang suka mengungkit kesalahan masa lalu, apalagi membahasnya dan membiarkan satu sama lain menjadi tidak bahagia. Bahkan jika sekarang mengingat hal-hal konyol yang dilakukan oleh Vito, Albert juga tidak akan merasa tidak nyaman di hatinya.